Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Zulkarnain NIM 17230036 akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Keberagaman dalam Regulasi Lembaga Keuangan Islam. Layanan keuangan Islam berkembang ke seluruh dunia. Lebih dari 200 lembaga keuangan Islam atau WIFI dilaporkan memiliki total aset gabungan lebih dari 200 miliar US dollar. Dewan Umum untuk Bank dan Lembaga Keuangan Islam. Beberapa pengamat berharap bahwa keuangan Islam mungkin dapat menarik 40% dari total tabungan penduduk muslim di seluruh dunia dalam beberapa tahun mendatang. Untuk memanfaatkan potensi pasar tersebut, sejumlah lembaga keuangan global termasuk Citibank, Hong Kong, Shanghai Banking Corporation, Goldman Sachs, BNP Paribas, dan Union Bank of Switzerland telah mendirikan layanan yang sesuai dengan syariah. Pertumbuhan industri dan potensi dampaknya menimbulkan masalah kebijakan publik. Organisasi internasional dan pembuat standar, otoritas regulasi nasional, pembuat kebijakan, dan akademisi berfokus pada praktik manajemen risiko IFI. Lingkungan kelembagaan yang luas di mana mereka beroperasi dan kerangka regulasi yang mengaturnya. Lembaga telah didirikan terutama organisasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam, lembaga pemeringkat Islam internasional, Dewan Jasa Keuangan Islam, dan Pusat Manajemen Likuiditas. Artikel ini mengidentifikasi risiko IFI dan mempertimbangkan pendekatan regulasi yang dapat membantu mengatasinya. Ini dimulai dari premis bahwa industri berkembang menuju harmonis prinsip-prinsip inti dan konvergensi praktik dengan fondasi konseptual. Akibatnya, kertas membedakan antara teori dan praktik perantara keuangan Islam, risiko yang ditimbulkan masing-masing, dan peraturan yang mereka serukan. Bagian 2 menyajikan gambaran umum tentang intermediasi keuangan Islam. Bagian 3 membahas sifat regulasi yang mungkin diperlukan. Bagian 4 menguraikan kerangka kerja untuk industri yang akan mengakomodasi prinsip-prinsip dasar dan persyaratan stabilitas. Bagian 5 menyimpulkan tentang yang ada di depan dalam pengembang kerangka peraturan untuk IFI. Mengingat diskusi tentang risiko dan alasan regulasi, permodalan, transparansi, dan persyaratan perizinan adalah kandidat utama dari apa yang harus diatur. Metode regulasi dapat bergantung pada berbagai tingkatan pada kombinasi aturan, perintah, dan kendali, langsung, disiplin pasar, atau penilaian risiko yang dikembangkan sendiri oleh organisasi. Jenis dan metode regulasi yang dipilih akan bergantung secara alami pada pandangan yang diadopsi tentang alasan regulasi, sejauh mana IFI mengikuti prinsip-prinsip inti, dan pada penilaian praktik mereka. Lebih dari 200 lembaga keuangan IFI dilaporkan memiliki total aset gabungan yang lebih dari 200 miliar US dollar dengan tingkat pertumbuhan tahunan diperkirakan antara 10 dan 15%. Rezim peraturan yang mengatur IFI berbeda-beda di setiap negara. Organisasi internasional telah dibentuk untuk menetapkan standar yang akan memperkuat dan pada akhirnya menyelaraskan peraturan kehati-hatian yang berlaku untuk IFI. Artikel ini berkontribusi pada diskusi tentang sifat standar kehati-hatian yang akan dikembangkan. Ini menjelaskan risiko yang dihadapi IFI dan jenis regulasi yang akan membantu mengelolanya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.